Oke, kita mau membahas kadang-kadang ada orang WA saya atau mencari bohlam lampu LED ya. Kita kasih harga atau kita kasih spesifikasi, dia bilang mahal banget. Di online katanya harganya cuma 100.000, 200.000 ya. Memang banyak harga murah sama seperti baju juga. Kalau Anda yang lagi viral sekarang di Tanah Abang kan sepi, katanya mendingan beli online saja murah meriah, sambil tiduran, nggak perlu capek-capek datang, katanya udah di depan rumah, bisa COD lagi ya. Nah, kalau lampu LED Anda mau beli yang murah-murah itu bergantung dengan spesifikasi ya. Kalau baju mungkin, kalau yang murah-murah ya selera juga sih ya. Soalnya karena kan kalau baju kan fashion, tapi bergantung juga kepada bahan ya kalau baju. Nah, kalau LED ini bergantung pada spesifikasi. Ini LED kalau nggak salah di online shop mungkin ada yang jual 70.000, 90.000, 100.000. Ada juga mungkin yang jual 250.000. Ya kalau Anda bisa lihat dari bahannya aja, Anda bisa lihat ini sudah dipakai lama, karatan. Ya. Jadi ini bahannya adalah besi. Ya. Besi bisa karat, aluminium tidak bisa karat. Ya. Jadi ini berkarat. Jadi kalau Anda melihat seperti ini, ya berarti ini lihat dari bahannya aja ini murah. Ya. Nah, mungkin kalau ini dari aluminium ya, jadi tidak bisa berkarat, tetapi kita akan bahas lebih lanjut mengenai spesifikasi. Ya, spesifikasi itu apa sih? Ya, nah ini adalah LED yang kita jual ya. Ini adalah sama-sama bohlam H11 semua. Ini adalah bohlam bekas-bekas dari customer yang mengganti ke tipe JL3, dan ini yang rusak-rusaknya atau ini yang mereka tidak mau bawa lagi. Nah, kita ambil, kita kasih bikin konten saat ini di depan Anda. Ini adalah bohlam JL3, ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. LED ini merupakan produk unggulan dari produk yang kita punya. Bahan dari LED ini adalah aluminium CNC semuanya. Jadi tanpa ada yang namanya besi atau komponen yang bisa berkarat ya. Saya jamin 100% bahwa ini tidak bisa berkarat. Jadi kualitas bahan menentukan gimana ngomongnya ya. Jadi kualitas bahannya ini bagus lah, tanpa bisa berkarat. Ya, jadi kualitas bahan menentukan harga. Ya, jadi ini saya jamin 100% kalau Anda beli ini tidak bisa berkarat. Beda seperti ini. Ya, jadi ada harga, ada kualitas. Ya. Nah, ini juga ya. Nah, yang paling penting adalah kita mau bahas adalah mengenai spesifikasi. Nah, spesifikasi LED ini ya bisa adjustable. Adjustable 360 derajat, bisa diputar 360 derajat, bisa ditarik maju dan didorong mundur. Nah, itu spesifikasi unggulan kita. Ya, bisa diputar 360 derajat, tarik maju dan didorong mundur. Tujuannya apa sih? Karena ini bohlam 3 warna, jadi Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Tujuannya adalah itu. Tujuan lain adalah untuk memfokuskan sinar, membentuk cut off, menggeser bayangan gelap. Seperti itu. Nah, tujuannya bisa ditarik adalah supaya nanti jatuhnya sinar akan lebih dekat ke bumper mobil Anda atau akan lebih jauh ke mobil Anda. Makanya LED ini adjustable, tarik maju dan dorong mundur. Nah, itu penting. Ya. Jadi adjustable. Nah, LED pada umumnya di luaran sana, saya tidak tahu apakah adjustable atau tidak. Nah, LED ini tidak bisa adjustable, dia fix, tidak bisa diputar. Ditarik maju dan didorong mundur juga tidak bisa. Nah, kalau LED ini, nah bisa, tetapi jarak putarannya tidak 360 derajat, hanya sedikit. Mungkin hanya 45 derajat nih. Tuh. Ya. Ini posisi ini di sini, kita putar, ini ke sini maksimal. Ya, 45 derajat lah kira-kira. Jadi jarak putarannya kurang. Dan tidak bisa ditarik maju dan didorong mundur, fix. Sedangkan LED ini bisa 360 derajat. Bisa ditarik maju dan didorong mundur. Wah Pak, kalau gitu bisa lepas dong. Tidak bakal lepas. LED ini memang didesain bisa untuk adjustable. Nah, di situ penting ya yang namanya spesifikasi, karena banyak orang nggak paham. Jadi banyak orang nggak paham yang namanya mie ayam. Apa beda mie ayam yang mahal dengan mie ayam yang murah? Ya, atau Anda beli sosis apa sih itu yang banyak dijual di pinggir jalan tuh, pastel ya, atau apa sih itu yang smoke beef itu tuh
Beli di mall atau beli di kafe dengan beli di pinggir jalan berbeda. Sosisnya asli atau palsu Anda tahu sendiri, mayonesnya beda, ya. Nah, jadi maksudnya adalah saya mau menjelaskan harganya beda ya spesifikasinya beda, seperti itu, ya. Itu dari sistem adjustable-nya. Nah, dari soal kabel dirajut oleh nilon, memang ini sudah dirajut oleh nilon, ya. Ini juga kita punya juga speknya sudah dirajut oleh nilon dan ini belum. Ya, belum dirajut oleh nilon. Dan spesifikasi yang bagus lagi, dia tanpa driver. Nih, tanpa beginian. Kalau Anda dengan LED yang beginian ini ribet. Ya, ribet. Lebih baik tinggal colok soket, selesai. Jadi tidak ada kotak-kotak. Gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kunci utama dari LED ini adalah satu, harus terang. Tujuan Anda ganti LED kan tujuannya supaya terang. Terang, fokus bagus. Terang doang, fokusnya buyar atau fokusnya ke atas pohon itu juga tidak bagus. Nah, ini penting. Nah, ini adalah bohlam lampu halogen H11 originalnya seperti ini. Ya. Anda juga harus melihat fokusnya ini. Ini di tengah ini berupa jarum. Filamen halogen berupa jarum di tengah, bukan melebar. Nah, sedangkan chip ini melebar. Chip ini melebar menyebabkan apa? Efek biasnya banyak, tidak fokus, glare kemana-mana. Kenapa? Karena ya fokusnya lebar. Sedangkan halogen itu seperti jarum di tengah. Ya. Nah, ini bagus di tengah, seperti jarum, kecil, tipis, ya. Nah, kalau yang beginian sudah pasti fokusnya banyak biasnya, banyak glare-nya, ke atas-atas ini pasti fokusnya. Ya. Nah, sedangkan LED ini juga bagus, ya. Seperti jarum, karena dia 2 buah chip jadi kelihatan agak lebih lebar. Tapi kalau kita mendemokan yang satu chip, dia bagus. Ya, dia bagus. Ya, jadi Anda harus perhatikan spesifikasi. Nah, karet. Ini karet. Karet ini adalah untuk mencegah masuk air, berembun atau masuk debu. Nah, karet ini harus tebal. Harus bagus. Harus bisa ngepres tebal dengan baik, menggigit dengan baik rumah ininya nih. Ya, harus ngepres. Kalau tidak ngepres atau kendor, otek-otek, nah itu nggak bagus. Ya, jadi karet penting nih. Ya, nah ini kendor nih. Tuh. Nggak kenceng. Nah, kalau ini kenceng, ya, kenceng. Tuh, kenceng. Ya, kenceng ininya. Karena ininya bergerak sendiri, tapi intinya adalah dudukan ini duduk kenceng. Nah, ini kenceng, ya. Nah, ini kunci adjustable. Nah, kalau ini kendor. Nah, kalau kendor begini bisa menyebabkan copot. Anda pernah nggak tuh? Kendor nih. Pernah nggak lihat fog lamp Anda copot? Kok mati ya? Oh, tau-taunya copot. Nah, itu. Nah, ini kencang. Ini kencang. Ya, tapi ini agak kendor juga, ya. Jadi karet ini penting. Karet ini penting. Banyak LED di pasaran jual karetnya ini tipis. Kenapa sih tipis ya? Karena menghemat harga jual ya. Mungkin harga karet mahal, silikon mahal. Jadi dibuat tipis. Ya, yang bagus adalah yang tebal. Supaya kenapa? Supaya ngepres. Nah, ini kunci utama yang penting lagi ya. Supaya tidak masuk air, selain karet harus bagus dan dia tidak ada lubang di sini. Karena LED ini teknologinya pendinginannya adalah teknologi jadul. Generasi pertama, dia sistem jepit. Jadi batang aluminium di tengah, PCB LED sini kiri dengan kanan dijepit di tengah. Jadi di sini ada lubang. Nah, lubang ini berbahaya sekali. Kenapa? Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di sini. Air juga bisa masuk. Jadi ini dipasang. Ini dipasang, Anda nerobos banjir, air itu bisa masuk ke dalam melalui jalur tengah. Atau Anda cuci steam mobil bisa masuk melalui jalur tengah. Ya. Nah, ini juga bisa masuk nih. Oh, ini tidak ada. Nah, ini LED yang bagus tidak boleh ada lubang karena dia teknologi penarikan panasnya batang tembaga di tengah. Ya, bukan seperti ini. Lubang. Nah, LED ini juga tidak ada lubang. Tetapi ini masih teknologi jadul, masih sistem jepit, dijepit. Ya, sedangkan kalau ini adalah PCB-nya di tengah, body di luar. Nah, sedangkan kalau yang teknologi lama, body-nya di tengah, LED-nya di luar. Ini LED-nya di luar, body di tengah. Sedangkan yang bagus adalah yang udah generasi kedua, generasi ketiga adalah PCB di tengah, body di luar, bukan body di tengah, PCB-nya di luar. Ya, jadi kalau PCB di luar, teknologi penarikan panasnya kurang baik. Kalah cepat. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang versi ini menyebabkan ini bisa bocor karena ini ada lubang. Nah, ini versi ini diperbarui oleh versi ini.
tidak ada lubang, tidak bisa masuk air, tetapi ini masih teknologi penarikan panasnya masih sama. Ini kelasnya sama. Tapi kalau ini generasi pertama ini. Ya, pertama kali LED keluar ya begini. LED-nya biasanya harganya murah karena teknologinya sudah jadul. Nah, sedangkan ini teknologi terkini karena di tengah. Ya, batang tembaganya di tengah, bodi di luar. Sedangkan kalau ini bodinya di tengah, LED-nya yang di luar. Nah, ini juga sama, bodinya di tengah, LED-nya di luar, tetapi dia ditutup oleh cover. Jadi seakan-akan lebih mewah, ya. Padahal ini masih teknologi lama, ya. Jadi buat Anda paham ya. Jadi jangan sampai Anda menjudge lu jualan lampu mahal banget ya. Lihat dong dari spesifikasi ya, jangan hanya mengejar murah ya. Seperti itu. Oke ya, cukup. Nah, dari sisi itu adalah Anda bisa lihat fisik. Nah, dari sisi watt ya Anda bisa lihat wattnya berapa realnya. Ya, jangan berpatokan pada lumen karena banyak orang menjual pasti lumennya digede-gedein, watt digede-gedein. Anda harus ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter, wattnya berapa. Nah, selain wattnya berapa, stabil atau tidak. Banyak LED watt awalnya besar, tetapi tidak stabil, lama-lama menurun. Nah, seperti itu. Nah, watt besar harus diimbangi dengan terangnya. Ya, jangan watt besar tapi tidak terang. Makanya ada alat ukur yang namanya luxmeter. Saya mempunyai alat itu. Nah, Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ya, jadi wattnya harus besar, output luxnya juga harus besar. Jangan wattnya besar tetapi luxnya kecil, jadi nggak terang. Seperti itu ya. Nah, teknologi chip juga mempengaruhi ya. Yang terbaru adalah biasanya dari keramik ya. Kalau ini adalah chip tiruan dari Philips namanya CES dan ini namanya COB. COB ini adalah ciri-cirinya lebar. Ciri-cirinya lebar pasti dan dia wattnya besar. Output luxnya kecil. Ya. Nah, CES ini juga nggak terlalu besar. Ya, yang terbesar adalah biasanya yang sudah tipe keramik. Kenapa tipe keramik? Karena memang didesain untuk otomotif. Ya. Nah, COB ini banyak juga didesain untuk lampu rumah. Makanya dia lebar-lebar. Nah, karena chipnya banyak diproduksi murah, ya udah sekalian aja dijual ke otomotif seperti itu. Ya, makanya jadi Anda harus tahu spesifikasi baru menentukan harga. Contohnya sama seperti Anda beli handphone. Handphone ada RAM sekian, ada prosesor sekian, ada kamera sekian. Harganya tentu kan mempengaruhi. Tidak ada handphone yang speknya tinggi harga murah. Mungkin ada, mungkin merek baru. Tetapi kalau merek-merek terkenal jarang seperti itu, ya. Oke. Jadi spesifikasi mempengaruhi harga. Ya, tentu tujuan Anda mengupgrade LED adalah satu supaya awet, kedua terang. Terang juga harus tidak boleh menyilaukan lawan arah ya. Jangan sampai Anda sama seperti kejadian seperti ini. Anda ganti knalpot menjadi berisik, mengganggu orang lain dan menyebabkan polusi udara. Anda enak tapi merugikan orang lain. Nah, Anda ganti lampu LED, modif lampu LED. Tujuannya supaya Anda terang, jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Karena sifat manusia tidak mau diganggu, ya. Anda terang, jangan sampai menyilaukan orang lain, ya. Intinya seperti itu. Karena nanti semua orang upgrade lampu menyilaukan bisa menyebabkan ribut di jalan, ya. Oke, jika Anda membutuhkan LED dan Anda mau konsultasi silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Terima kasih.